kasih agung dan restu. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Pentakosta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respons terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus.
yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui akan dosa dan salah kita. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu, berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu, berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu, berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana di dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu, datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Amin. Kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu.
Bapak dan Ibu, di dalam Tuhan kita diampuni. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Dan marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14. Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia, puji Bapa Surgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara, marilah kita berdoa, mohon terang Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mau bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar kami dapat memahami dan menerapkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta. Kita akan merenungkan satu tema di hari Pentakosta ini, yakni menerima aliran hidup dari roh. Saya mengawali khotbah ini dengan sebuah kisah, sebuah kapal. Jadi ceritanya begini, ada sebuah kapal tersesat, tidak tahu sedang kemana. Dan para penumpang yang ada di kapal itu kehabisan air. Dan mereka sangat menderita kehausan. Saat mereka lelah dan kehausan, mereka tiba-tiba melihat ada sebuah kapal dari jauh. Dan mereka berteriak, "Tolong kami, tolong kami kehausan, kami hampir mati, tolong kami." Rupanya ada jawaban dari kapal yang mereka temui. Jawabannya apa, saudara? Turunkan tong air ke bawah. Kalian berada di tengah-tengah sungai air tawar. Kalian berada di atas sungai Amazon. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sungai Amazon itu adalah
sungai yang punya debit air terbesar di dunia, yang airnya bisa diminum. Tetapi yang ironi, saudara, para penumpang di kapal itu kehausan. Padahal mereka ada di tengah-tengah air tawar. Saudara, bukankah ini menjadi suatu gambaran dari kita semua? Kita seringkali lelah, jiwa kita haus, lelah, menderita. Padahal Tuhan sebetulnya hadir di tengah-tengah kita. Tapi jiwa kita terus merasa kelelahan, letih, dan haus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, jiwa manusia sebetulnya adalah jiwa yang terus dahaga. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita melihat banyak orang yang mengalami keletihan dan kelelahan jiwa. Apalagi saudara di tengah pandemi ini. Dan beberapa tanda dari orang yang letih jiwanya, yang kering jiwanya adalah suka marah, gampang tersinggung, sering murung. Apakah saudara mengalami gejala-gejala ini? Berita mengatakan saudara bahwa di tengah pandemi ini kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Rupanya banyak orang jadi stres. Rupanya pandemi ini juga memukul kejiwaan banyak orang. Saudara, ini adalah tanda-tanda dari orang yang letih, yang lelah, yang kering jiwanya. Untuk mengatasi saudara keletihan, kehausan jiwa, orang berusaha untuk memuaskan dahaga jiwanya dengan banyak hal, dengan banyak cara. Ada yang mencoba mencari harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar jiwanya puas. Ada juga yang mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya, mencari hiburan sebanyak-banyaknya agar jiwanya bisa menjadi lega. Ada orang yang mencari kekuasaan setinggi-tingginya dengan harapan jiwanya mendapatkan kelegaan. Ada yang mencari popularitas, menjadi terkenal di tengah dunia ini, ingin mendapatkan banyak jempol dari banyak orang. Ada juga yang mencari ilmu setinggi-tingginya agar jiwanya bisa menjadi puas, jiwanya bisa menjadi lega. Tetapi pertanyaannya, saudara, apakah jiwa manusia terpuaskan dan menjadi lega dengan itu semua? Mari kita lihat, saudara, ada seorang tokoh yang bernama Daud. Dalam Mazmur 63 ayat 1. Daud adalah seorang yang kaya raya tentunya, karena dia raja. Orang yang terkenal, orang yang punya kekuasaan, yang juga menikmati segala kenikmatan. Ia bisa lakukan itu semua dan dia bisa miliki itu semua. Tetapi saudara, dalam bacaan Mazmur 63:1 di sana dikatakan, "Ya Allahku, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Rupa-rupanya saudara, kekayaan, kedudukan, kesenangan, kenikmatan, popularitas, semua tidak bisa membuat jiwanya menjadi lega, jiwanya menjadi tentram. Dia menggambarkan dirinya seperti tanah yang kering, yang gersang, yang membutuhkan air. Daud berteriak kepada Tuhan, "Ya Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Nah, saudara, Daud mengalami kekeringan jiwa dan dia mencari Tuhan untuk dapat terlepas dari dahaga jiwanya. Nah, saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang bejana jiwa. Anggap saja nih, saudara, ini adalah sebuah bejana. Bejana ini kosong, saudara, menggambarkan jiwa kita. Dan orang berusaha untuk mengisi kekosongan jiwanya dengan uang.
Ada yang mencoba mengisi kekosongan jiwanya dengan hiburan. Banyak yang main game, main Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ada yang mencari popularitas. Ada yang mencari kedudukan. Ada yang mencari ilmu pengetahuan untuk memuaskan dahaga jiwanya. Tetapi saudara, kita melihat masih tetap ada ruang-ruang kosong di dalam bejana ini. Ini menggambarkan bahwa uang, kekuasaan, popularitas, bahkan ilmu apapun juga yang ada di dunia ini ternyata tidak bisa memenuhi jiwa kita yang kosong. Tidak bisa membawa kepenuhan dalam jiwa kita. Lantas saudara-saudara, bagaimana kita bisa memenuhi jiwa kita yang kosong ini agar kita mengalami kedamaian dalam jiwa kita? Saudara, di tengah dahaga jiwa manusia, kita melihat ada suara dari Tuhan Yesus. Kita perhatikan Yohanes 7 ayat 31. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, di tengah dahaga jiwa manusia, ada suara dari Tuhan Yesus yang mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dan pada waktu Yesus mengucapkan itu, Yesus berdiri sambil berseru. Berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan pada waktu Yesus mengatakan itu, ternyata ada di sebuah acara, yakni pada puncak perayaan. Mungkin kita bertanya, perayaan apa itu? Kok Tuhan Yesus berbicara di tengah puncak perayaan itu? Sejenak saudara, mari kita lihat mengapa Yesus mengatakan hal itu. Saudara-saudara, rupa-rupanya Yesus pada waktu itu sedang hadir di perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun ini memperingati atau merayakan dua hal sebetulnya. Yang pertama adalah mereka mengenang akan kebaikan Allah pada waktu mereka keluar dari Mesir mengembara di padang gurun, di mana mereka mengalami lapar dan haus, tetapi Tuhan memberikan pemeliharaannya bagi mereka. Mereka diberi roti mana dari langit dan mereka diberi air dari batu karang. Kita ingat peristiwa Musa memukul batu karang sehingga batu karang itu bisa keluar airnya. Jadi mereka bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan ketika mereka di padang gurun. Mereka mengenang kembali peristiwa itu. Tapi juga saudara, perayaan Pondok Daun itu juga merupakan suatu perayaan merayakan hasil panen. Jadi mereka juga bersyukur pada Tuhan karena mereka bisa memanen hasil dari hasil bumi mereka. Dan itu tidak lepas dari Tuhan yang memberi hujan sehingga tanah itu bisa subur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi perayaan Pondok Daun itu memperingati itu. Dan kita lihat saudara, pada saat perayaan Pondok Daun banyak orang-orang Israel yang membangun pondok-pondok yang ditinggali sementara, dan mereka selama seminggu tinggal di situ, makan di situ, beraktivitas di situ. Untuk apa? Mereka mengenang kembali, dulu nenek moyang kami tinggal di pondok, di kemah-kemah di padang gurun. Dan uniknya saudara, bagian atap dari pondok-pondok itu harus ada semacam rongga gitu, walaupun ditutupi dengan dedaunan, tetapi harus tetap ada rongganya. Tujuannya apa saudara? Pada waktu malam mereka bisa melihat bintang, bisa melihat bulan, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk mengalami juga merasakan pemeliharaan Allah
yang mereka alami, yang juga nenek moyang mereka alami. Nah, saudara, itulah perayaan Pondok Daun. Dan di perayaan Pondok Daun ini ada suatu seremoni air atau upacara air. Jadi pada waktu itu imam dengan membawa kendi emas menuju ke kolam Siloam. Kemudian mengambil air, kemudian dibawa ke bait Allah dan dicurahkan di atas mezbah. Nah, ritual air atau seremoni air ini ingin mengenang akan kebaikan Tuhan sebagai persembahan syukur mereka pada Tuhan, sebagai rasa syukur mereka karena Tuhan sudah mencurahkan hujan yang menyebabkan tanah menjadi subur. Dan pada waktu yang sama mereka juga mengenang pemeliharaan Tuhan yang memberikan air yang melepas dahaga pada waktu nenek moyang mereka di padang gurun. Nah, saudara, itulah seremoni air, upacara air di tengah perayaan Pondok Daun. Nah, di tengah-tengah perayaan itu Yesus berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Di sini saudara kita bisa mengerti maksud dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, kamu jangan hanya berdoa dan bersyukur untuk hujan yang bisa menyuburkan tanahmu. Kamu jangan hanya bersyukur untuk air yang keluar dari batu karang yang bisa melepaskan dahaga dari tubuhmu. Tetapi saat ini kamu berdoa dan bersyukurlah karena ada air kehidupan yang berkuasa untuk melepaskan dahaga jiwamu. Kira-kira Yesus ingin mengatakan demikian. Karena apa, saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel, walaupun mereka merayakan perayaan Pondok Daun ini dengan sangat meriah, tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa mereka punya jiwa yang lelah, punya jiwa yang kering, yang gersang, dan mereka membutuhkan sebetulnya air kehidupan yang sebetulnya Yesus siap berikan kepada mereka agar dahaga jiwa mereka bisa terpulihkan, agar penderitaan jiwa mereka bisa terobati dengan air kehidupan yang ada pada Tuhan Yesus. Nah, saudara, bagaimana Tuhan Yesus memberikan air kehidupan itu pada kita? Dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, saudara, ternyata untuk mendapatkan aliran air kehidupan itu adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu, saudara, banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu yang masih meragukan Yesus, yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus mengundang bagi semua orang yang mendambakan kelegaan jiwa, kesegaran jiwa, untuk percaya kepadanya. Karena pada saat seseorang percaya padanya akan keluar aliran-aliran air hidup dari dalam hatinya. Nah, salah satu makna dari percaya adalah kita menjalin relasi. Salah satu makna percaya. Jadi ada relasi antara kita dengan Tuhan. Pada waktu kita terhubung dengan Tuhan, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu itulah aliran air kehidupan mengalir di dalam jiwa kita yang membawa kesegaran dan ketentraman. Saudara, inilah yang dialami oleh Agustinus. Pada mulanya dia gelisah. Walaupun dia adalah seorang yang sangat pandai, sangat brilian, dia menuntut ilmu yang luar biasa, pintarnya, dia juga seorang yang terpandang, orang yang kaya, dia juga sangat terkenal, saudara. Dia juga punya kedudukan, tetapi jiwanya selalu gelisah. Tetapi kemudian, saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang unik,
Salah satunya adalah karena doa dari ibunya ya, yang bernama Monica. Dan akhirnya dia mengatakan suatu kalimat yang sangat terkenal yang banyak dikutip oleh banyak orang sepanjang masa. Engkau telah mencipta kami bagi dirimu dan hati kami tidak tentram sebelum beristirahat di dalam Engkau. Nah, saudara, kedudukan, harta, kepandaian, ilmu yang ia miliki ternyata tidak bisa membuat jiwa Agustinus tentram dan damai. Baru pada waktu ia berjumpa sungguh-sungguh, berjumpa dengan Yesus dan dia bertobat sungguh-sungguh, akhirnya dia mengalami ketentraman dalam hatinya. Nah, saudara-saudara, tadi kita melihat bahwa kekayaan, uang tidak bisa memenuhi bejana hati kita, ilmu tidak bisa memenuhi bejana hati kita, hiburan tidak bisa memenuhi hati kita, jiwa kita dengan hati kita bisa terpuaskan, popularitas juga tidak bisa, kedudukan, kekuasaan, jabatan ternyata juga tidak bisa memenuhi bejana jiwa kita. Nah, saudara, tapi saya akan mencoba mengisi bejana ini dengan air. Mari kita lihat, saudara. Saudara-saudara, bejana ini penuh. Air bisa memenuhi bejana ini. Tuhan Yesus memberikan aliran kehidupan, yakni memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang bisa memenuhi jiwa kita. Dan itulah yang sudah dialami oleh Agustinus. Jiwanya mengalami ketentraman, kedamaian. Hatinya sudah dipenuhi dengan aliran-aliran roh, aliran kehidupan. Nah, saudara, tentu kita rindu untuk bisa mengalami seperti itu. Karena itu, mari kita yang haus, kita datang pada Yesus, percaya, berelasi sungguh-sungguh dengan Yesus. Dan kita akan menerima aliran air kehidupan, yakni Roh Kudus. Nah, saudara, kita melihat lebih lanjut, saudara. Kehidupan seperti apa sebetulnya yang diberikan oleh Roh Kudus? Kata hidup itu memakai kata zoe. Ternyata itu punya makna yang lebih dalam. Kita mengenal ada kata bios, hidup, yaitu lebih kepada hidup jasmani. Tetapi zoe itu adalah hidup yang dalam kepenuhannya, ya. Bahkan boleh dikatakan itu adalah hidup ilahi yang Tuhan berikan pada kita. Dan bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, akan mengalir aliran air kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan sungai kehidupan ada di dalam diri kita. Nah, saudara, kita merenungkan tentang sungai, ya. Sungai kehidupan. Itu berkuasa untuk membersihkan dan menyegarkan jiwa kita. Ya, kalau kita mandi di sungai yang airnya jernih, saudara, tubuh kita akan segar. Kita akan menjadi bugar, juga tubuh kita akan jadi bersih. Demikian juga kalau saudara dan saya betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai sungai kehidupan di dalam diri kita, maka jiwa kita juga akan bersih, jiwa kita akan segar. Kita akan penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, karena kita akan memiliki kesegaran jiwa. Kemudian, saudara, aliran kehidupan dari Roh Kudus itu juga membuat kita bisa menghasilkan buah roh. Mari kita bayangkan diri kita, saudara, sebagai pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air, sungai. Pohon itu akan bertumbuh dan berbuah sehingga bisa menghasilkan buah yang berkualitas karena dekat dengan aliran air. Demikian juga saudara dan saya. Ketika sungguh-sungguh menerima aliran sungai kehidupan yang ada di dalam diri kita,
maka buah roh itu kasih, damai, sukacita, kebaikan, sampai penguasaan diri itu akan muncul. Dan hidup kita akan berbuah yang bisa kita nikmati, yang bisa juga orang lain nikmati. Karena Roh Kudus membawa kehidupan, sehingga buah-buah karakter yang baik akan muncul dalam kehidupan kita. Dan saudara, Roh Kudus juga membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Seperti sungai, saudara, yang mengalir sampai kemana, saudara? Ke laut. Ya. Kita tahu lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh, akhirnya kemana? Akhirnya ke laut. Aliran sungai membawa kita ke laut. Demikian juga aliran Roh Kudus membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang sejati. Tema besar kita adalah mengalir bersama Roh Kudus. Dan Roh Kudus membawa kita kepada kehidupan yang sejati, pada kehidupan yang kekal. Itulah usaha yang diberikan oleh sungai kehidupan yang ada di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa sebetulnya kehidupan yang Roh Kudus berikan. Tetapi saudara, mari kita lihat kenyataannya bagaimana. Ternyata banyak di antara kita, banyak orang yang tetap lesu, tetap cemas, tetap gampang marah, ya, pasif, mandek, hidupnya hampa, bahkan suka melakukan kekerasan. Mana aliran kehidupan yang Roh Kudus berikan? Tidak nampak sama sekali. Dan juga mungkin tidak nampak juga dalam hidup saudara dan saya. Mana aliran kehidupan yang Roh Kudus berikan? Kenapa saudara bisa begitu? Bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bukankah kita sudah menerima Roh Kudus? Tapi kenapa kehidupan kita masih seperti ini? Masih gelisah, masih cemas, masih gampang tersinggung, masih mudah marah, masih lesu, pasif. Mengapa seperti itu? Mana dampak dari hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Untuk menjawab ini, saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ya, ini sebuah kisah, ya, tentang seorang pria. Jadi ada pohon tumbang di depan rumah pria ini, saudara, karena badai. Dan pohonnya yang tumbang itu adalah pohon yang besar, ya, pohon yang sangat besar dan persis tumbang di depan rumahnya. Kemudian saudara, dia pergi ke toko perkakas untuk membeli gergaji yang bermerek, ya, gergaji mesin yang bermerek. Dia cerita pada pelayan toko, "Pak, kejadiannya seperti ini, Pak. Depan rumah saya itu ada pohon yang tumbang. Dan saya butuh untuk menggergaji pohon raksasa yang ada di depan rumah saya ini, yang tumbang ini. Bapak bisa beri solusi?" "Oh ya, beli ini aja, Pak. Beli gergaji mesin merek Steel. Ya. Kalau Bapak pakai gergaji ini, itu kayu besar itu seperti Bapak itu mengiris roti dengan pisau. Begitu mudahnya." Wah, tanpa ragu, saudara, pria ini langsung membeli. "Sudah, harganya berapa? Tak beli gergaji mesin ini." Ya. Kemudian dia membeli, ya, dan membawa gergaji mesin ini ke rumah. Dan sampai di rumah dia mencoba untuk menggergaji pohon besar yang tumbang itu. 3 hari kemudian, saudara, dia kembali ke toko perkakas sambil ngomel-ngomel, marah-marah, sambil mukul-mukul meja. "Bapak ini bagaimana? Katanya gergaji ini adalah gergaji yang hebat, bisa memotong kayu seperti pisau membelah roti. Tapi saya sudah 3 hari mencoba, hanya batang kecil saja yang bisa saya potong. Gergaji apa ini?" Sambil membanting gergajinya.
gergaji apa ini, saya sudah beli mahal-mahal, saya minta uang kembali. Wah, dia marah-marah dengan pelayan toko ini. Kemudian pelayan tokonya ini memberi tanggapan, coba Pak, saya lihat gergaji yang Bapak beli. Waktu Bapak beli berfungsi normal seperti seharusnya. Kemudian saudara, pelayan toko ini memeriksa gergaji itu, ternyata sang pria ini tidak menghidupkan mesin. Jadi kabelnya itu tidak dicolokkan ke sumber listrik. Bapak, seharusnya Bapak mencolokkan kabel ini ke sumber listrik. Sekarang Bapak, kita coba sama-sama. Begitu dicolokkan, suaranya bising seperti itu. Nah, ini berfungsi seperti ini. Nah, Bapak ini saudara rupanya rodo tell me, ya, rodo kurang pandai, ya, kurang pintar. Setelah dijelaskan, dia bisa menggunakan gergaji mesin ini dan dia pulang ke rumah dan dengan cepat pohon yang tumbang itu bisa digergaji dan diselesaikan dengan baik masalahnya. Nah, saudara, mungkin kita menganggap pria ini pria yang bodoh dan tell me, ya, telat mikir. Tetapi bukankah itu yang terjadi pada saudara dan saya? Ada daya yang sangat besar yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita, yakni Roh Kudus. Dan Roh Kudus sebetulnya ada di dalam diri kita. Tetapi kenapa saudara tidak merasakan daya yang begitu besar itu? Daya yang menyegarkan, daya yang menguatkan, daya yang memulihkan, daya yang memberikan pada kita semangat, vitalitas. Tetapi kenapa saudara dan saya tidak merasakan itu? Ibaratnya kita seperti gergaji mesin yang tidak tercolok pada sumber listrik. Seperti itulah saudara dan saya. Seperti pria bodoh yang membeli gergaji mesin itu. Bukankah ini yang terjadi pada saudara dan saya? Karena itu saudara, satu-satunya untuk bisa mengalami kuasa aliran kehidupan dari Roh Kudus yang begitu dahsyat adalah marilah kita datang, menempel, melekat pada Tuhan Yesus, melekat pada Roh Kudus, maka daya Roh Kudus yang begitu besar dan luar biasa itu akan kita alami. Yang menyegarkan jiwa kita, yang menguatkan jiwa kita, yang memulihkan jiwa kita, yang membawa damai dalam jiwa kita. Selamat mengalami aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ada sebuah lagu yang menjadi doa kita, yang kita nyanyikan bersama-sama, yang mengajak kita untuk betul-betul datang kepada Tuhan, untuk bisa kita melepaskan dahaga jiwa kita. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Saudara, biarlah lagu ini menjadi doa kita semua. Seringkali taman hati kita kering, jiwa kita lelah, letih, dan gelisah. Dan biarlah jiwa kita yang haus
kita datang kepada Tuhan Yesus, merasakan kasih Tuhan, merasakan cinta Tuhan, dan kita percaya bahwa kita akan mengalami ketentraman jiwa, kelegaan di hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyi sekali lagi. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk gereja Tuhan, untuk masyarakat, bangsa negara, bahkan seluruh dunia ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami yang haus, dahaga dalam jiwa, boleh datang kepada Yesus, minum air kehidupan. Ya Tuhan, kami menyadari kadang kami lelah, kami letih, jiwa kami kadang cemas dan gelisah di tengah pergumulan hidup ini. Tapi kami yakin Tuhan, air kehidupan yang Kau berikan akan menyegarkan jiwa, akan melegakan hati kami, sehingga kami boleh menghadapi pandemi ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua pihak, biarlah boleh bekerja sama antara bangsa Indonesia, antar masyarakat, tenaga medis, pemerintah, biarlah boleh saling bahu-membahu untuk bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, kendali sejarah tetap ada di tangan-Mu, dan Kau berkuasa untuk meredakan badai COVID ini. Kami yakin Tuhan, kasih dan kuasa-Mu terus hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, Kau mengerti pergumulan kami semua. Kami yakin Kau yang menolong kami. Mungkin ada bagian kami yang sakit, yang mungkin juga mengalami kesulitan ekonomi. Kami yakin Tuhan, Kau yang ikut menolong.
Dan biarlah kami semua boleh saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Untuk program gereja yang berbagi sembako, yang berbagi apa yang bisa kami bagikan kepada sesama, biarlah Tuhan juga memberkati semuanya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami ingin menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung. BCA nomor 154026500 atas nama Inariti Gunadi. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalani hidup kami. Terima kasih untuk aliran kehidupan dari Roh-Mu yang kudus. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, persembahan yang kami alaskan oleh karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Yang
terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila